Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali saya hadir bisa menemani aktivitas Anda dalam program talk show KK Media bersama saya Viva Uma. Sebagai moderator siang hari ini akan memperkenalkan tema acara, yakni komunikasi dakwah dalam masyarakat multikultural di Kota Sorong. Tentunya Viva tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Ibu cantik di kota yang sangat jauh, yakni Sorong. Mungkin kita perlu waktu 3 hari Bu ya kalau naik kapal Bu ya. Tapi kalau pesawat mungkin sekitar 5 jam mungkin Bu ya, 5 jam 3 jam begitu. Oke, mungkin selanjutnya akan narasumber akan memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Iin Kahina, saya dari IAIN Sorong. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang komunikasi dakwah dalam masyarakat multikultural di Kota Sorong. Setiap aktivitas manusia dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak terlepas dari berbicara, melihat, mengamati, dan mendengar. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan bekal kemampuan berbicara sebagai media untuk menyatakan pikiran dan perasaan melalui simbol-simbol yang kita kenal dengan komunikasi. Komunikasi itu adalah sebuah proses pembentukan penyampaian pikiran dan pengolahan pesan dari seseorang yang kita sebut dengan komunikator kepada orang lain atau yang kita sebut dengan komunikan, yang disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Kedudukan komunikasi sendiri dalam ajaran Islam itu dapat mendapatkan tekanan yang cukup kuat, ya, di mana manusia itu sebagai anggota masyarakat, dia juga sebagai makhluk Tuhan. Adapun proses-proses pesan komunikasi dalam Islam itu dikemas dan disajikan dalam satu wadah amar ma'ruf nahi mungkar yang kita kenal dengan istilah dakwah. Dakwah sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, da'a, yad'u, dakwatan, yang artinya mengajak, memanggil, menyeru, mengundang, dan mendoakan. Sedangkan dalam pengertian terminologi, dakwah ialah hasul nas alal khair wal huda wal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajal. Dakwah itu adalah suatu gerakan untuk memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, agar mereka itu memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kewajiban dakwah lainnya itu juga tertuang di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan dia adalah merupakan bagian dari kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas Allah menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah memiliki derajat yang sebagai umat yang terbaik. Salah satu yang menjadikan mereka umat terbaik itu adalah karena faktor keimanan dan kesediaan mereka untuk melaksanakan dakwah. Dakwah sendiri yang tadi sudah saya jelaskan bahwa adalah kegiatan menyuruh kepada kebaikan dan juga mereka berperan aktif mencegah kemungkaran. Adapun menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu merupakan salah satu bentuk dari keimanan. Penerapan dakwah dalam masyarakat, dalam komunikasi dakwah dalam masyarakat multikultural itu dapat diimplementasikan ke dalam 3 segi. Yang pertama itu dari pemahaman da'inya itu sendiri. Lalu yang kedua realitas mad'unya, dan yang ketiga itu adalah peluang dan tantangan dakwah itu sendiri. Pada poin pertama kita akan membahas tentang pemahaman da'i, ya, pemahaman da'i sebagai komunikator dakwah. Di mana sebagai seorang komunikator dakwah, dai itu dia harus bisa memahami karakteristik masyarakat yang dihadapi. Oleh sebab itu, dai diharapkan memiliki kualifikasi dan karakteristik yang dapat dijadikan teladan oleh objek dakwah. Adapun yang dimaksud dengan kualifikasi itu adalah bentuk pemahaman yang memadai tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, karakteristik dai itu lebih merujuk kepada akhlakul karimah dan sifat-sifat terpuji, seperti beriman kepada Allah, bertakwa, ikhlas, tawadu, jujur, beriman,
pengetahuan yang luas, memiliki sifat amanah, adil, sabar, selektif terhadap informasi, toleransi, dan lain sebagainya. Selain itu, dai juga harus membekali diri mereka ya dengan kemampuan teknis ya seperti satu, penguasaan terhadap sakofah Islam ya secara kontinu untuk mempertahankan dan mempertajam akidah keislaman. Lalu yang kedua, dia harus memahami mad'u dengan melakukan observasi yang dan serta banyak membaca berbagai literatur buku. Dan yang terakhir, dari segi pemahaman dai ini adalah kemampuan mengaitkan fakta dan sakofah Islam untuk mengefektifkan komunikasi dakwah. Tadi poin pertama tentang realitas dai-nya, kita pindah ke poin kedua tentang realitas mad'u, di mana masyarakat Kota Sorong sendiri itu merupakan masyarakat yang multikultural, ya, sehingga Kota Sorong itu bisa disebut sebagai miniaturnya Indonesia karena keberagaman suku, etnik, budaya, dan bahasa yang ada di Kota Sorong sendiri. Berdasarkan data yang saya peroleh di tahun 2013 dari Badan Pusat dan Statistik Kota Sorong, masyarakat Kota Sorong banyak didominasi oleh suku Jawa. Ya. Ini sekitar 12,27%. Lalu pada level keduanya ada masyarakat Bugis, Ambon, Biak Numfor, Buton, Ayamaru, Serui, Makassar. Dan yang paling terakhir itu adalah Kokoda. Kokoda ini masuk dalam masyarakat pribumi dan mayoritas orang Kokoda ini mereka adalah beragama Muslim. Oke. Selain memiliki keberagaman suku dan budaya, ya pemahaman keagamaan pun berbeda-beda dengan penguasaan pengetahuan yang bertingkat-tingkat. Realitas masyarakat Kota Sorong itu dapat dibagi menjadi 4 sektor. Pertama itu sektor pendidikan, sektor agama, sektor kependudukan, dan sektor budaya. Pada domain sektor pendidikan, data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang ada di Kota Sorong tahun 2011-2012, itu terdapat ada 167 gedung sekolah yang terdiri dari 47 gedung TK, taman kanak-kanak, lalu ada 76 gedung sekolah dasar, 31 gedung SLTP, 17 gedung SLTA, dan 15 gedung SMK, serta 15 perguruan tinggi. Ini terdiri dari 5 gedung perguruan tinggi keagamaan, dan sisanya 10 gedung itu adalah untuk perguruan tinggi umum. Dan pemerintah Kota Sorong sendiri juga itu menyediakan sebanyak 2.556 orang tenaga pendidik dari jenjang terendah, TK untuk taman kanak-kanak, sampai jenjang sekolah lanjutan tingkat atas, dengan jumlah murid sebanyak 51.926 orang. Oke, di sektor agama kita bisa lihat masyarakat Kota Sorong itu dia lebih mayoritas masyarakatnya itu beragama Kristen Protestan. Lalu di level 2 ada agama Islam. Di Kristen Protestan itu ada 49,35%. Lalu agama Islam itu ada 39,85%. Di level ketiga itu ada Katolik, menyusul agama Hindu dan Buddha. Oke. Sekali lagi di sektor kependudukan, Kota Sorong sendiri itu dia dibagi menjadi 4 kelurahan. Ada kelurahan Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong Kepulauan, Kota Sorong sendiri, dan Sorong Utara dan Sorong Manoy. Ini masing-masing dia membawahi beberapa distrik, dan jumlah masyarakat yang ada di masing-masing kelurahan nanti mungkin bisa ditampilkan di slide berikutnya. Oke, dalam sektor budaya, ya di sektor budaya ini pemerintah Kota Sorong begitu antusias, ya menampilkan pegelaran kesenian daerah, ya saat ada momen-momen tertentu. Seperti ada saat perayaan HUT Kota Sorong yang jatuh pada tanggal 28 November. Lalu ada pembukaan dan penutupan acara-acara penting seperti MTQ, penjemputan tamu-tamu yang berada dari luar kota, atau tamu-tamu penting seperti presiden, terus tamu dari luar negeri atau menteri-menteri kabinet itu yang berkunjung ke Kota Sorong untuk melaksanakan tugas. Mereka dijamu dan dengan kesenian dari
dari kesenian dari tarian-tarian daerah yang ada di Kota Sorong. Ini ciri khasnya seperti tari Ospan, Yosim Panjar, terus ada tari Cakalele itu dari Maluku, ada Riok Ponorogo ini dari Jawa, dan berbagai macam tarian khas Indonesia lainnya. Oh, berarti campur gitu Bu ya? Iya, karena dia multikultural, makanya dia betul. bercampur. Oke, pembahasan terakhir dari pemaparan saya ini adalah berhubungan dengan peluang dan tantangan dalam komunikasi dakwah dalam masyarakat multikultural di Kota Sorong itu, di mana keberhasilan dakwah itu dapat dipengaruhi pada hal-hal yang sifatnya internal dan eksternal. Dari segi internalnya, dia menyinggung pada ranah khilafiyah dengan cara menghindari pesan-pesan yang berbau sara atau ikhtilaf. Lalu yang kedua, dari segi eksternal, di mana penyampaian metode dakwah yang tidak sesuai dengan realitas dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Oke, nanti bisa dilihat di slide-nya di mana komunikasi dakwah sendiri dalam sektor budaya ini yang ada di Kota Sorong, di mana nilai-nilai keislaman yang sifatnya idealitas dan universal itu digabungkan dengan nilai-nilai budaya yang sifatnya realitas dan personal, itu akan melahirkan integrasi nilai budaya, integrasi antara nilai Islam dan nilai budaya. Ini seperti tertuang di dalam kalamullah ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Oke, selanjutnya. Habis ya, oke. Demikian penyampaian dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Oke, ini mengenai multikultural Bu ya. Multikultural ini kan sudut pandang dalam nilai-nilai Budaya. kayak budaya, terus etnis dan juga termasuk juga agama. Nah, menurut Ibu sendiri ada masalah nggak yang terjadi waktu Ibu berstatus sebagai pendakwah, entah itu di lingkungan sekitar Ibu, entah itu di yang bersangkutan dengan Ibu begitu? Kalau untuk masalah saat berdakwah, pada umumnya tidak ada. Masyarakat di sana yang sangat welcome sekali dengan pendakwanya itu, daiyahnya. Bahkan mereka bisa dijadikan sebagai contoh keteladanan. Contoh keteladanan masyarakat. Iya, contoh keteladanan. Karena karakteristik mereka memang sudah terbentuk seperti itu. Mungkin berarti dari keluarga Ibu juga sangat support ya, dan lingkungan Ibu juga begitu support. Alhamdulillah, karena sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, Insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah akan diperoleh. Oke, lalu dengan semakin berkembangnya zaman Ibu, kita kan mulai dari zaman kecil kita sampai anak cucu kita itu kan zaman mulai bertambah maju, bertambah berkembang juga. Nah, apakah multikultural yang dari budaya sendiri itu masih menjadi hal penting yang harus dijaga dalam bersosial? Oke, saya rasa itu penting karena multikultural itu kan berhubungan dengan budaya. Budaya itu kan warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi manusia itu hidup kan dia lahir dengan membawa budayanya dan dia meninggal pun akan membawa budayanya. Jadi kalau salah satunya hilang, pasti yang lain pun ikut punah. Seperti itu. Oke, selain masalah perkembangan zaman juga Bu, dan agama apa sih yang menjadi tantangan lain dari berdakwah di daerah yang multikultural? Tantangan? Betul. Tantangan dakwah, saya rasa dari internalnya itu sifat da'inya. Sebenarnya kalau sebagai seorang da'i, dia harus lebih sifatnya inklusif, bukan bersifat eksklusif. Inklusif itu maksudnya dia terbuka untuk siapa saja bisa berteman dengan dia. Mungkin dia bisa sharing pengalaman hidupnya dia. Kalau ada mungkin salah satu dari madu'unya yang sedang galau, kayak anak-anak muda sekarang galau ya. Nah, mungkin dia butuh perspektif dari sisi agamanya, bisa curhat ke da'inya, tapi yang sewajarnya. Mungkin bisa diberikan masukan atau input. Seperti wadah gitu Ibu ya? Ya, wadah. Kita welcome menjadi keluarga yang baru. Ya. Untuk merayakan tali persaudaraan juga begitu ya Bu. Silaturahminya ada.
Terus ada beberapa isu ya, termasuk KKB. Apakah berpengaruh terhadap aktivitas dakwah Bu di Sorong sana? Sampai sejauh ini secara teknis tidak ada. Karena isu yang berkembang seakan-akan tuh dibuat oleh media. Sebenarnya Kota Sorong itu cukup aman. Jadi kalau untuk KKB sebelum, insya Allah jangan ya. Bukan saya menginginkan, tapi saya mendoakan supaya tidak terjadi pertentangan etnis di situ. Sampai sejauh ini insya Allah tidak ada. Aman-aman aja. Ya aman, ya. Alhamdulillah. Ini Kota Sorong ini termasuk kota termaju ya di Papua Bu ya? Kota terbesar mungkin? Kalau terbesar tidak. Tidak, ya. Tapi termaju ya? Termaju karena dia kota administrasi. Jadi masih masuk di kota termaju gitu. Ya. Lalu kearifan lokal, setiap daerah itu kan mempunyai kearifan lokal tersendiri-sendiri. Nah, seperti apa sih yang bisa diadopsi atau dimodifikasi menjadi media dakwah di Sorong tersebut, di Kota Sorong? Kearifan lokal bila dikaitkan dengan dakwah, menjadi media dakwah, alat musik tradisional orang Papua itu tifa sapa namanya. Tifa? Ya, tifa. Bentuknya itu seperti apa sih? Yang panjang itu kayak gamelan ya? Iya, kayak gamelan yang apa sih? Pokoknya tifa, dia bentuknya tifa, tuh tebal kayak beduk gitu, ya, tapi beduk. Kecil, panjang gitu. Yang buat ketipungan gitu, kayak ketipungan gitu. Jadi kalau ada acara-acara nikahan, biasanya itu kan sebelum masuknya Islam, mereka pakai nyanyian-nyanyian nyanyian-nyanyian daerahnya. Begitu ada ajaran Islam yang masuk, dia ganti dengan salawat. Dan itu ramai sekali ketika ada acara orang nikahan, terus syukuran bayi lahir atau syukuran 7 bulanan dan lain-lain sebagainya. Jadi masih kayak budaya sama agama Islam tuh masih dikaitkan, masih dicampurkan. Oke, itu tadi dari segi alatnya. Mungkin dari segi tariannya ada tari Yospan, mesin panjar tadi. Iya. Tari Yospan itu sebenarnya salah satu bentuk tarian yang menggambarkan kegembiraan mereka. Berarti berartian gembira gitu ya? Pokoknya dilakukan dalam keadaan sukacita. Jadi ketika itu ada tamu yang berkunjung dari luar kota kami, mereka disambut dengan tari Yospan itu. Sungguh meriah sekali. Ini kayaknya saya mulai kepo nih Bu di Sorong. Mungkin kapan-kapan doain ya Bu. Boleh, ya bisa ke sana. Insya Allah bisa. Nanti kalau saya kepincut orang sana gimana Bu? Kalau dapat jodoh orang sana gimana Bu nih? Oke, ini lebih ke masyarakat Bu ya. Boleh. Penerimaan masyarakat Papua terhadap dakwah itu bagaimana sih Bu? Ini lebih mungkin Papua di Sorongnya mungkin ya Bu ya. Masyarakat Sorongnya Bu. Mereka cukup welcome. Cukup welcome. Tadi, Bu, ya? Iya, cukup welcome. Seperti tadi sudah saya utarakan, mayoritas masyarakat Kota Sorong itu adalah beragama Protestan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang Muslim itu alhamdulillah sejauh ini welcome aja, tidak ada masalah. Jadi masih berteman baik gitu ya, tidak ada perbedaan entah itu ras agama, warna kulit atau apapun gitu ya. Malah toleransinya cukup tinggi. Oke, buat pemirsa Talkshow, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih di sesi tanya jawab. Dan jangan kemana-mana juga, tetap di Talkshow setelah yang satu ini.